dia pakai kain kafan. Itu gue ngomong di rumah temen gue, masa gue mimpi, jelas banget itu almarhum di kain kafanin. Gue bilang gitu, lu doain lah, dia lagi pelatihan. Ya tapi gue jelas banget gitu. Itu hari pertama loh, ini baru hari pertama loh Lan gitu. Dia kedinginan gitu. Emang lu gak kasih penanganan? Emang logistik kemana? Temennya bilang, kita gak nemuin pos, kita salah gitu. Kita nyasar. Dan si almarhum ini sama si yang meninggal satu ini, dia satu kelompok. Dia nyasar, gak ketemu teman-temannya, dia gak megang logistik. Kak, ini Agung di samping kita, Agung ada. Sorry Kak Wulan, lu lihat Agung di sampingnya? Ada. Bener-bener dia tuh, lu semua pada kenapa sih, ini tuh Agung gitu. Kayak, Dek, Agung tuh udah gak ada. Ya lihat kayak gimana saat itu? Pakai kemeja gue. Dia pulang. Bisa merinding banget ya. Dia pulang. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya. Kali ini di Om Mamat season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Ya guys, kemarin itu banyak banget dari kalian yang request supaya gua ngangkat cerita gunung lagi. Masalahnya, nyari narasumber itu susah guys, apalagi yang ceritanya nggak ditambah-tambahin. Tapi buat kalian, apa yang nggak? Pada malam ini, gue kedatangan seorang pelaku horor yang punya pengalaman pacarnya itu meninggal di Gunung Salak. Langsung aja kita sapa. Selamat malam Kak Wulan. Malam. Pacarnya meninggal di Gunung Salak tahun 2013. 2013 meninggal. Mohon maaf, ada kesalahan penyebutan tanggal. Yang benar, pacarnya Wulan itu meninggal tanggal 3 Februari 2014. Itu katanya sempat viral banget ya, rame di berita juga. Sempat masuk berita itu 2 orang mahasiswa meninggal, sisanya luka-luka. Pada saat itu katanya ini cinta pertama dan terakhirnya ya? Iya, benar banget. Jadi itu pacar saya ini jadinya jatuhnya pacar apa mantan nih? Oh mantan ya? Pacar dong. Oh iya pacar. Putusnya kan karena maut. Ya pacar saya ini dia tuh nggak pernah pacaran, jadi saya cinta pertama dan terakhirnya dia buat dia. Kalau masih pada punya Twitter abangnya bisa lihat di profil Twitternya dia masih ada nama gue. Wow. Dan katanya setelah itu sempat diikuti terus ya sama pacarnya itu ya? Setelah meninggal, iya sempat diikutin 3 hari berturut-turut. Oke, baik ditahan dulu ya Kak Wulan ceritanya. Nah sebelum dilanjutkan kayak biasa dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara komen yang banyak guys. Terus kalau misalnya kalian punya cerita horor, pengen diundang ke Om Mamat, langsung aja kirim DM Instagram RJ5, bisa Instagram gue juga Don Fajar Ditya, atau email atau isi form aja yang di bawah. Langsung aja kita mulai cerita pada kali ini. Berikut adalah ceritanya.
Ya Kak Ulan, boleh diceritain awal mulanya tuh kayak gimana? Awal mula kenal sama si ini ya, pacar ya. Awal mula tuh gue masuk kampus 2013. Gue maba, dia maba, kita main bareng. Kayak satu fakultas tapi beda jurusan, kita ngumpul bareng ya. Di situ gue belum pacaran. Belum, gue nggak mau pacaran satu kampus gitu. Nanti kalau mau punya pacar lagi ketahuan gitu kan. Terus akhirnya ada acara Jacklot. Itu di grup si almarhum ini sounding. Nggak ada yang mau ke Jacklot bareng nih, gue nggak punya pacar. Kata dia gitu, gue bayarin deh gitu. Nggak ada yang nganggur, gue komen. Gue nggak kemana-mana nih, mau gue temenin nggak gitu. Terus akhirnya ya udah malam pertama itu tuh ke Jacklot bareng. Gue nemenin dia belanja, gandengan lagi. Di lu ngapain sih gandeng-gandeng gue? Orang nongkrong bareng gandeng-gandeng. Ya nggak apa-apa, biar serasa ini aja romantis, kata dia gitu. Tapi diem-diem ya, jangan ketahuan anak-anak gitu katanya. Gue juga malu lah nongkrong bareng atau pacaran. Ya udahlah. Terus tiba-tiba dia ngechat lagi, lu mau nggak jadi pacar gue? Gitu. Hah? Lu serius gitu? Jangan bercanda. Kita kan satu tongkrongan. Ntar kalau putus kita nggak bisa main lagi. Biasa kan gitu ya. Kalau udah satu tongkrongan, putus kita nggak bisa ngejalanin lagi. Maksudnya jangan kan ngejalanin ya, buat nongkrong lagi. Males lah ada dia gitu. Iya. Ya udahlah. Gue nggak pernah jawab iya. Gue selalu jawab jalanin aja dulu gitu. Berhubung jalanin, ya udah aku bakal buktiin kok kalau aku tuh beneran sayang sama kamu. Masa sih? Terus dia bilang katanya gini, aku nggak pernah pacaran tahu. Dia bilang gitu. Ah, gue nggak percaya lagi dong. Gue aja zaman sekolah udah pernah pacaran gitu ya kan, per-peran nih. Aku udah pernah pacaran kok zaman sekolah. Masa kamu enggak? Gue tanya gitu terus. Serius, aku nggak pernah pacaran. Mama aku tuh nggak pernah bolehin aku pacar. Mama, ini anak mama banget apa gimana gitu kan? Tapi emang iya, dia tuh lelaki yang gimana ya? Penurut, bener-bener penurut. Orangnya adem banget ya, nggak beringas, nggak yang kayak zaman sekarang laki-laki deketin cewek ya kan, wih gesit banget deh. Dia mah nggak malu-malu, cewek malu-malu. Seiring berjalannya waktu, bener dia buktiin dia sayang sama gue. Gue ada kelas jam 7, dia ada kelas jam 10, dia jemput gue dari Pademangan ke Binus. Gue kaget, ih kamu ngapain jemput aku, kita ketemuan aja di kampus. Enggak lah, masa seorang bidadari gitu naik angkot, bawa motor sendiri, kata dia gitu. Dijemput aja. Ya Allah, jauh banget, kamu kan kelas jam 10. Aku kan bisa nunggu di kantin, kata dia gitu. Lama loh, aku kelas jam 7, gak apa-apa, kantin masih sepi, aku bisa tidur-tiduran gitu. Ya udah nih, oke lah kalau kayak gitu ya. Gue jalan, gue ketemu lagi di kantin, gue di kantin dia masuk kelas, kan beda kan, itu masih semester 1. Terus masuk nih, udah semester 2, kayaknya 2013 belum, masih semester 1, kita ngambil kayak ekskul gitu, apa sih kalau universitas gue lupa deh dulu di kampus. Iya kayak inilah. Iya, iya bener, dia ngambil Mapala. Dia nanya, kamu ngambil apa? Mapala. Kamu gak mau ikut kayak aku? Enggak ah. Emang kamu bisa naik gunung? Kalau Mapala kan nanti naik gunung. Gak apa-apa, aku bisa, aku kuat. Kamu aja dingin gak kuat gitu. Enggak, aku kuat, aku pengen tunjukin nih ke mamaku nih gitu, kata dia gitu. Ya udahlah, terserah kamu. Gue jalan. Terus dibilang, besok aku pelatihan. Pelatihan di mana? Gunung Gede. Ih, gunung kan serem. Kamu memang berani? Berani lakukan rame-rame, kata dia gitu. Berapa hari? 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu. Dia latihan di situ, dia latihan panjat tebing, dia latihan fisik. Di situ gue nemenin sampai malam. Kita selalu pulang malam terus. Gue nemenin, terus dia bilang lagi katanya makan yuk. Ya udah makan nih. Pas makan malam, dia bilang, kamu nanti kalau misalnya mau ke rumah aku, kamu tinggal lurus, belok kiri, ada pasar, kamu belok kiri lagi, ada tanjakan, itu rumah aku. Oh, kamu gak mau ngajak aku ke rumah? Nanti aja lah gitu. Aku kan belum boleh pacaran, kata dia gitu. Oh ya udah deh gitu. Manggil cowoknya siapa biasanya? Yang aja, yang gitu. Cuman karena waktu itu masih temenan, jadi masih malu-malu kali ya, Gung aja udah kayak biasa. Oh namanya? Namanya Agung. Terus ya gue nggak tahu ya kalau ternyata itu bakal jadi firasat ya, gue makan di situ ya. Dia bilang katanya,
aku pelatihan dikit lagi nih. Di mana? Gunung Salak. Ih serem tahu Gunung Salak gitu kan. Terus ya nggak apa-apa lah, emang katanya treknya lebih sulit gitu. Kapan? Jumat, Sabtu, Minggu juga gitu. Ya udahlah, kamu bisa. Tapi nanti aku pinjam baju kamu ya. Baju yang mana? Baju perempuan. Enggak kan, kamu kalau ke kampus kan pakai kemeja terus ya. Aku pinjam kemeja kamu ya. Biar aku selalu inget kamu, kata dia gitu. Ya udah deh gitu. Berjalan. Jadi tadi Gunung Gede dulu baru Gunung Salak ya? Ya, Gunung Gede dia udah selesai. Gunung Salak nih katanya buat dapetin Slayer di Gunung Salak. Oke. Terus berjalan. Waktunya tiba nih. Ya, Jumat malam, gue sama teman-teman nganterin dia ke kampus. Tapi motor dia udah di kosan gue, gitu. Terus gue nganterin dia ke kampus, gue nganterin dia dada segala macam, udah pamitan ya ke teman-temannya segala macam. Nah, pas jam 9, gue masih kumpul sama teman-teman, dia ngabarin. Aku mau pulang. Aku nggak mau ikut ke Gunung Salak, dia bilang gitu. Kenapa? Kamu udah di situ, kamu nggak bisa keluar, ngerti nggak? Jadi kayak lu udah lagi pelatihannya, lu udah harus istirahat, besok pagi lu berangkat gitu. Dia ngabarin teman-temannya juga. Lan ini gimana Lan? Aku ngabarin gue minta jemput. Serius? Dia juga bilang sama gue, aku mau pulang aja gitu. Temennya bilang, gue jemput aja apa gimana? Gak bisa. Kampus udah digembok pasti, ya kan? Senior juga gak bakal ngasih lah keluar malam gini. Pasti mau tahu, mau kabur, ngerti gak? Ya udah kamu tidur aja, tenangin diri, gue bilang gitu. Kamu tidur aja, tenangin diri. Terus dia ngirim FN. Dia ngirim FN lagunya Pasto. Aku pasti kembali. Dia nyanyi dari awal sampai akhir. Dia nyanyi, terus gue tanya, kamu kenapa ngirim lagu ini gitu? Kamu kan pasti pulang gitu. Aku takut aku nggak pulang, dia bilang gitu. Oh sempat bilang kayak gitu? Dia sempat bilang kayak gitu. Itu malam. Dia udah di Gunung Salak tuh? Belum, masih di base camp. Dia bilang katanya, aku takut aku nggak pulang gitu. Terus aku boleh nggak minta sesuatu lagi sama kamu apa? Kamu ganti dong foto DP BBM. Dulu tuh masih pakai BB ya. Fotonya sama kayak aku, kata dia gitu. Ini kan aku udah pakai foto berdua sama kamu, bukan yang bener-bener sama. Jadi dia pengen yang bener-bener sama. Terus besok dia jalan nih pagi, ya udah kamu istirahat ya. Itu kamu dengerin terus ya lagunya, kata dia gitu. Ya, aku nggak mau dengerin terus lah. Orang kamu pulang, gue gituin. Terus udah gitu, besok dia pagi dia ngabarin, aku udah siap mau berangkat. Aku pakai kemeja kamu loh. Itu masih ada fotonya. Sebelum dia berangkat dia foto, dia pakai kemeja gue bener. Dia foto satu kelompok gitu, yang mau pelatihan dia pakai kemeja gue. Dia senyum, ya emang rapi gitu, maksudnya sehat ya, kondisi sehat. Pelatihannya berapa orang saat itu? Gue nggak tahu, kurang lebih 10 lebih lah, gitu. Ceweknya sedikit angkatan dia yang mau pelatihan. Gue dikirimin foto, aku pakai kemeja kamu, aku bakal jaga nih kemeja kamu nih, biar aku naiknya semangat, kata dia gitu. Iya kamu hati-hati ya, gue bilang gitu. Terus udah gitu hari pertama dia bilang gini, aku pamit, handphone semua dikumpulin. Aku bisa ngabarin hari Minggu pas aku pulang kayak biasa. Kayak pas waktu dia ke Gunung Gede. Hari pertama jalan gue nunggu kabar juga nggak bisa kan. Gue kumpul nih sama teman-teman gue ini. Gue mimpi almarhum meninggal. Terus kata teman-teman gue, panjang umur. Kalau mimpi orang meninggal itu katanya panjang umur. Lu sempat mimpi kayak gitu? Sempet mimpi. Gila merinding gue. Mimpinya itu bener-bener nyata, dia pakai kain kafan. Itu gue ngomong di rumah temen gue, masa gue mimpi? Jelas banget itu almarhum di kain kafanin, gue bilang gitu. Lu doain lah, dia lagi pelatihan. Ya tapi gue jelas banget gitu. Itu hari pertama loh, ini baru hari pertama loh Lan gitu. Iya sih, cuman gue mimpi kayak gitu, gimana dong? Nah pas besoknya gue malam itu gue pulang, ya udah gue balik. Besoknya gue sakit 2 hari. Sabtu Minggunya gue sakit. Satu keluarga gue sakit. Gue, bokap gue, nyokap gue sakit. Sakitnya itu meriang. Demam menggigil segala macam soalnya Desember. Lagi hujan-hujan gede gitu. Hujan gede, hujannya benar-benar hujan badai sih waktu itu, parah.
Itu gue meriang, sakit. Sabtu udah sakit, gue nggak main. Teman-teman gue ngabarin mau main, gue nggak bisa, gue sakit. Minggu, gue bilang minggu aja sekalian Agung pulang, gue bilang gitu. Minggu sore, gue udah seneng nih. Oh, pacar gue mau pulang gitu, gue harus nyambut. Gue megangin anduk dari sore, gue megangin anduk. Kok perasaan gue nggak enak gitu. Gue mau mandi kayak nggak jadi. Gue masuk kamar lagi. Terus temen gue ngabarin, itu maghrib. Lan, udah ada kabar belum dari Agung? Belum, kenapa? Gitu. Udah, dia ketawa-ketawa loh nelponnya. Dia ketawa-ketawa. Nggak ada kabar, gue belum dikabarin. Oh ya udah, dimatiin. Ini orang kenapa? Gue coba teleponin almarhum juga belum aktif. Karena kan handphone masih dikumpulin kan, feeling gue ya udah paling nanti jam 8 dia baru ngaktifin sampai kampus gitu. Ya udah nih. Terus temen gue yang ini telepon lagi. Sambil ketawa-ketawa lagi. Lan, udah dikabarin belum sama almarhum? Belum, lu kenapa sih telepon gue begitu terus gitu kan? Ntar dia pulang nih hari, ini malam. Oh ya udah deh, dimatiin lagi. Tiba-tiba gue buka Twitter. Itu masih main Twitter ya. Ada yang nge-DM gue. Nge-DM gue gini. Kaulan ya, pacarnya Kak Agung katanya gitu. Mau ngabarin Kak Agungnya meninggal. Gue kayak, hah? Agung meninggal? Gak mungkin lah gitu. Orang dia pulang kan, dia bilang mau pulang gitu. Temen gue ini ngabarin lagi nelpon. Lan, udah denger kabar gitu. Udah, Agung meninggalan. Iya gue tahu. Gue siap-siap dulu ya. Gue bilang gitu. Terus temen gue bilang gini, lo siap-siap gue jemput. Itu semua teman-teman gue jemput gue. Yang pakai motor, yang pakai mobil itu jemput gue. Posisi udah sekitar jam 8 kalau nggak salah. Mayatnya gimana? Mayatnya lagi dalam perjalanan, dia bilang gitu. Lu tenang dulu ya Lan, lu tenang. Ya mana gue sakit ya kan. Gue mandi. Temen Ulan meninggal. Itu gue nggak tahu, gue nggak bilang kalau pacar gue meninggal. Temen Ulan meninggal. Gue nangis. Gue dijemput, hujan-hujanan itu gue dijemput sama temen-temen gue 3 mobil. Tenang ya Lan, tenang gitu. Gue berusaha tenang tapi nggak mungkin lah orang dia mau pulang. Jadi gue kayak kemarin gue mimpi katanya panjang umur. Terus dia ngasih gue FN katanya mau pulang tapi ternyata nggak pulang gitu. Gue nggak mungkin gitu. Gue di jalan dia ada ngikut gue, jadi kayak lu semua bohong, ini Agung, ini ada gitu. Ini ada, lu jangan pada bohong ya, ini Agung ada di samping gue. Gue bilang gitu, Lan, sabar, istighfar, Agung udah meninggal, dia bilang gitu. Senior gue terus melukin gue, dibilang, Beb, Dek, Agung udah gak ada. Ini mayatnya lagi di jalan pulang. Kak, ini Agung di samping kita, Agung ada. Sorry Kak Wulan, lu lihat Agung di sampingnya? Ada. Bener-bener dia tuh, iya lu semua pada kenapa sih ini tuh Agung gitu. Kayak, Dek, Agung tuh udah gak ada. Yang dilihat kayak gimana saat itu? Ya pakai kemeja gue. Dia pulang. Buset, merinding banget ya. Dia pulang. Nah, di perjalanan kita semua berhenti. Dibilang, "Tar dulu, ini kita mau ke rumah Agung, tapi ada yang tahu nggak rumah Agung di mana?" Teman-temannya dia itu nggak ada yang tahu rumahnya di mana. Dia semua tanya gue. Coba tanya Ulan kan pacarnya. Lan, rumahnya Agung di mana? Gue nggak pernah diajak ke rumahnya. Tunggu, tapi gue pernah diajak makan. Makan di mana gitu? Di Pademangan gitu. Depan halte busway apa gue lupa. Di situ gue ngobrol, dia bilang katanya, kalau kamu mau ke rumah aku, kamu lurus belok kiri, nanti ada pasar belok kiri lagi, ada gang kecil, tanjakan itu rumah aku. Dia cuma bilang kayak gitu. Ya udah Lan, kita coba yuk ke tempat yang lu makan. Banjir Pademangan banjir. Di sini Lan lu makan. Iya Kak, aku di sini makan. Gue ngomong gitu. Terus dari sini kemana lagi? Ini lurus belok kiri. Nggak nyampe belok kiri itu udah ada bendera kuning.
gue juga nggak tahu kan rumahnya di mana. Jadi kayak, ya Allah kak, bener ini bendera kuning kak, ini bener Agung meninggal gitu kan. Terus temen gue langsung ya ngerangkul, tenang ya Lan, tenang. Di situ gue nggak masuk ke rumahnya, gue nggak bener. Gue nunggu di depan rumahnya, gue nunggu di depan gerbang. Di sini rame anak-anak kampus, anak-anak dia yang masih pakai baju gunung, yang maksudnya yang masih turun dari gunung lah dengan baju Jember gitu ya. Di situ gue nggak berani masuk, dipelukin terus. Orang tuanya nanya, ada yang tahu nggak ini siapa? Dia nunjukin foto gue gitu, foto klase gitu ya, foto formal. Oh itu Wulan, itu pacarnya Agung tante, itu ada kok anaknya di depan, dia bilang gitu. Boleh suruh masuk nggak? Gue nggak mau masuk. Akhirnya nyokapnya sendiri yang keluar nyamperin gue. Wulan ya? Iya bu, ini siapa? Ini mamanya Agung. Ya udah pecah langsung di situ gue kayak, iya apa sih ini apa sih, ini bohong, ini gue mimpi kali ya. Gue melukin nyokapnya melukin gue kenceng. Terus dia bilang, ya mama nanya, ini foto siapa? Soalnya waktu itu nyokapnya nemuin HP gue ke bawah sama dia. Mama tanya, Gung ini HP siapa? HP teman Agung ma. Ini foto siapa? Itu foto teman Agung juga. Oh gitu, Agung punya pacar? Enggak mah, kan Agung belum boleh pacaran, dia bilang gitu. Oke lah dari situ. Terus dia melukin gue, teman-teman gue bilang, ayolah lihat mayatnya. Gue nggak sanggup, gue nggak mau, jujur gue nggak mau ngelihat mukanya, gue nggak mau. Lihat Lan, peluk nggak apa-apa, cium pun nggak apa-apa, kata nyokapnya gitu. Gue lihat, gue cukup ngelihat, itu pun dipegangin. Gue ngelihat mukanya senyum. Cakep banget. Kayak bener-bener ninggalin tanpa beban, tanpa apapun, dia senyum kok. Cakep banget. Di situ teman-temannya juga pada nanya, oh ini ya, ini pacarnya. Di situ gue nggak pedulin mereka. Di situ yang gue pedulin, kok tega nggak pulang? Katanya bakal pulang gitu kan. Terus gue dikasih handphonenya. Gue dikasih baju, kemeja yang dia pakai. Itu kayak gini, ini barang-barang Agung, dia bilang. Gue langsung lihat handphonenya, gue langsung melukin kemeja yang dia pakai. Itu dalam satu kresek. Senior bilang, ini kemejanya yang terakhir dia pakai. Itu dia pakai kemeja gue. Itu dia pakai kemeja pas gue jalan. Sedih banget guys, sampai nangis ya. Astagfirullahaladzim. Di situ gue, jujur di malam itu gue nggak sempet loh bacain Yasin buat dia, karena diri gue aja nggak stabil gitu. Masih yang nggak mungkin, ini nggak mungkin. Gue disuruh diem di situ, maksudnya gue disuruh nginep di situ. Jadi gue harus nginep, jadi nguburinnya dari situ. Gue nggak mau, gue milih pulang gitu. Gue nggak bakal tenang kalau di situ, ngerti nggak? Jadi gue izin sama orang tuanya, Mah, aku boleh pulang nggak? Besok pagi aku kesini lagi sebelum pemakaman. Aku bilang kayak gitu, gue boleh. Karena gue di rumah nggak stabil. Gue nginep di rumah temen gue ini. Kita 3 mobil, semuanya nginep. Gak ada yang ninggalin gue satupun. Mereka semua ngerangkul gue, kayak nemenin gue malam itu. Sampai senior gue bilang, Dek, tidur yuk, tidur. Kita besok nemenin Agung ke peristirahatan terakhir. Dia bilang gitu. Peristirahatan apa? Peristirahatan mana? Dia di samping gue. Lo semua jangan pada bohong deh. Ini ada Agung. Kak, itu Agung senyum, cuman di atas. Gue bilang gitu. Itu apa yang dilihat pada saat itu? Muka dia.
kan. Di atas mana maksudnya? Di atas kamarnya sih temen gue ini. Ada Agung di atas tembok? Ada. Jadi kayak itu Agung. Kayak itu Agung. Agung terus di samping gue, ngerti gak? Lah, istighfar. Agung udah meninggal. Kak, lu semua pada bercanda. Gue selalu bilang kayak gitu. Sampai ayo istirahat yo, istighfar yo, istirahat yo. Gung, aku tidur ya. Gue ngomong gitu kok, gue ngomong, Lan istighfar. Kamu tidurnya sama aku. Kak, ini Agung samping gue. Gue di situ nggak nangis, gue kayak, Kak ini Agung. Aja soalnya lihat Agung di samping. Karena lihat Agung. Lan istighfar yo, gitu, istirahat yo. Itu udah sekitar jam 12 lewat. Istirahat yo, besok kita ketinggalan pemakaman gitu kan. Info. Guys, di akhir November sampai akhir Desember, RJ5 akan ada Om Mamat spesial episode, yang dimana konsep dan ceritanya. Wah, gila sih. Pokoknya buat kalian stay tune terus, jangan sampai ketinggalan episode-episode Om Mamat spesial. Gue tidur pagi-pagi sekitar jam 6 gue bangun. Lan, Agung udah siap mau dimakamin. Kita gimana nih? Kita ke rumahnya apa langsung ketemu di pemakaman? Kayaknya langsung deh. Kalau kita ke rumahnya dulu nggak keburu. Gue itu langsung. Gue dari Cengkareng. Rumahnya di Pademangan. Katanya mau dimakaminnya itu di Rawamangun. Jadi gue sama teman-teman gue itu nggak langsung ke rumahnya almarhum. Jadi kita ketemu di pemakaman aja. Karena kan udah selesai disolatin, nggak keburu juga kan kalau misalnya gue dari Cengkareng ke rumahnya lagi, jadi langsung kita ketemuan di pemakaman. Itu pas banget nyampe, ambulan gue baru masuk kuburan. Jadi gue di belakang ambulan. Itu gimana ya, rasanya kayak, jujur gue masih nggak percaya gitu. Gue nganterin pacar gue nih, karena kan di situ posisi belum putus ya. Dia masih pacar gue dan gue masih pacar dia gitu. Kita masih sama-sama saling sayang gitu. Ini maut yang misahin, bukan karena lu mutusin gue atau gue mutusin lu gitu. Jadi pas ambulan berhenti, gue berhenti, mayat diturunin, gue dipanggil. Mana yang namanya Ulan gitu. Iya ini mah gitu. Gue datang, gue dirangkul. Pas mayat mau diturunin, gue harus ngelihat. Di situ gue disuruh ngeliat, gue ngeliat tanah diturunin ya kan, kayak gue, iya beneran gak sih? Di situ juga gue masih ngeliat almarhum di kuburan. Ngeliat di mana? Di samping kuburannya. Jadi kayak apa ya? Gue ngeliat jasadnya dia dikubur, tapi gue ngeliat dia berdiri tegak gitu, kayak itu almarhum lagi senyum. Di sampingnya. Bener. Lihat ke arah Kawulan. Iya, jadi kayak jasad kamu lagi ditiban tanah. Jasad kamu lagi mau ditutup gitu. Kamu ada di situ, kamu ngeliatin gitu kan. Teman-teman sekolahnya datang. Terus teman-teman sekolahnya nanya, Miss Belo yang mana sih? Miss Belo. Teman-temannya taunya gue Miss Belo karena di Twitter itu dia nyantumin nama gue Miss Belo gitu. Jadi kayak teman-temannya nanya, Agung udah punya pacar, mana pacarnya? Itu pacarnya. Gue nggak kemana-mana, gue di batu nisannya aja. Gue kayak nggak kebayang itu juga kalau nggak salah kemeja gue dimasukin ke liang lahat. Kemejanya? Iya. Barang-barang yang dia pakai itu kayaknya dimasukin. Tapi cuman topi doang. Topi dia nggak dimasukin. Terus gue duduk di situ. Pada pergi dong, otomatis satu pergi, tinggal gue sama teman-temannya. Nyokap bokapnya juga pergi duluan. Gue dibilang, Lan mau pulang nggak? Terus gue bilang, aku nanti aja mah. Aku di sini dulu. Ya udah, gue cuma sekarang bisa ngeliatin batu nisan. Kayak gue mikir gini, ini bohongan.
Tapi gue ngeliat dia ada gitu di kuburan. Masih ngeliat dia ada? Masih, dia tuh kayak ngeliat proses dia dimakamin gitu kayak. Terus gue ngomong sendiri, kamu tega. Kamu katanya janji mau pulang. Terus sekarang kamu gak pulang. Kamu ngirim FM ke aku. Kamu pasti kembali, tapi kamu sendiri gak balik gitu kan. Akhirnya teman-teman gue nguatin gue, Lan pulang yuk gitu. Udah siang gitu kan, udah sepi juga. Kak, ini beneran Agung? Ya ini beneran Agung. Kuat ya, nanti kita tinggal kirim doa, kata semuanya gitu. Oke, gue pulang. Terus ya 1 hari tahlilan, itu malam kan langsung tahlilan dong. Itu gue datang ke rumah almarhum. Gue datang sore sama dengan formasi yang sama teman-teman gue ini. Lan, kuat ya, kita mau tahlilan. Iya kak, kuat kak, gitu gue bilang gitu. Tapi sama di perjalanan gue selalu bilang, kak itu Agung lagi ngeliatin kita. Gue selalu bilang kayak gitu. Di mana? Di jalan. Dia di mobil? Di jalan enggak, dia di luar. Dia kayak di awan gitu. Jadi kak itu Agung ngeliatin kita loh, ngeliatin kita lagi di jalan kayak gini. Lan udah ya, Lan sini mukanya madep sini. Jadi gue maunya madepnya ke kaca terus. Gue nggak mau kak madep ke sana, orang Agung ngeliatin gue gitu. Gue pengen ngeliatin Agung gitu. Nyampe rumahnya, gue selesai baca Yasin ya kan, gue selesai baca Yasin. Di situ kita lagi pada ngobrol-ngobrol. Jadi kayak ada senior kampus, ada teman-teman seangkatannya. Di situ baru orang tuanya mungkin baru tenangan ya, baru enakan gitu. Di situ ada gue juga dampingin. Orang tuanya nanya, gimana kronologinya? Kenapa Agung bisa meninggal gitu? Seniornya bilang katanya hipo. Tapi gue nggak yakin gitu. Hipo. Kalau orang kedinginan, emang lu nggak punya penanganan khusus gitu loh. Lu semua senior, udah berpengalaman dong naik gunung. Lu ngedidik junior-junior lu pasti udah sering dong. Ngerti nggak? Kenapa di pelatihan kali ini sampai merenggut nyawa gitu? Dan lu mau tahu, 2 orang meninggal. 2 orang meninggal. Teman seangkatannya Agung juga meninggal. Dan kayaknya dia anak satu-satunya. Anak laki satu-satunya. Hipo juga? Hipo juga bilangnya. Memang saat itu badai apa gimana? Hujan. Katanya sih, gue pas datang ke rumah almarhum mayat datang aja itu hujan badai. Sampai banjir. Jadi gue gak tahu trek di sana mungkin sama kali ya. Sama hujan badai juga. Jadi ya udah, seniornya cuma bilang, iya ibu dia hipo. Kita telat penanganan. Dia bilang gitu. Di situ jujur gue mau marah. Gue kayak mungkin orang tuanya bisa ikhlas. Tapi kalau gue jujur gue nggak ikhlas di situ. Gue nggak ikhlas. Sama sekali nggak ikhlas. Karena gue ngerasa hipo yang gue baca. Kalau lo udah semua berpengalaman, lo bawa junior lo naik ke gunung, lo aman. Kemarin lo posisi di gunung gede, sebelumnya lo aman semua. Kenapa sekarang pelatihan kedua di Gunung Salak lo gagal gitu loh. Dia cuma bilang hipo. Gue tanya sama teman-temannya, teman seangkatan, sama senior gue ngobrol, gue kulik-kulik. Dia bilang katanya, iya kak emang hipo gitu. Dia kedinginan gitu. Emang lo gak kasih penanganan? Emang logistik kemana? Temannya bilang, kita gak nemuin pos. Kita salah gitu. Kita nyasar. Dan si almarhum ini sama si yang meninggal satu ini, dia satu kelompok. Dia satu kelompok, dia nyasar, gak ketemu teman-temannya, dia gak megang logistik. Jadi ya udah kayak gitu. Gue juga gak ngerti ceritanya. Kayak gitu bang. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5.
Jadi maksudnya pada saat itu kayak pergi berkelompok, lalu tersesat, hingga akhirnya kena hipo. Ya, jadi ceritanya itu simpang siur Bang. Simpang siurnya itu dari si senior bilangnya hipo. Tapi dari satu angkatannya bilang katanya tersesat saat dia lagi pelatihan. Kayak nemuin pos 1 ke pos 2 nggak nemu. Posnya itu bukan pos pendakian ya, pos pelatihan gitu. Jadi nggak nemu, terus dia kesesat, terus dia si almarhum ini sama temennya ini nggak bawa logistik. Jadi entah dia kelaparan, kita kan juga nggak ngerti ya. Karena gue juga jujur gue ngerasa janggal gitu. Gue mau marah tapi gue siapa sih? Orang tuanya aja bisa ikhlas. Apalagi gue cuman pacar gitu. Jadi gue nggak bisa apa-apa. Badai kayak gitu iya, ya? Gue mau marah, tapi bener si seniornya bilang, pihak kampus pun bilang mau divisum nggak? Ditawarin divisum. Mamahnya almarhum bilang nggak usah. Kasihan. Iya. Kasihan jasadnya udah terbungkus rapi, udah disolatin, udah ini, masa kita bongkar lagi gitu. Gak apa-apa, mama ikhlas banget katanya gitu. Belajar rasa ikhlas tuh yang susah banget ya? Banget sih, banget. Orang tuanya aja bisa seikhlas itu. Jujur, waktu orang tuanya bilang ikhlas, gue gak ada ikhlasnya, gue gak bisa. Nah, pas udah kayak gitu, cerita-cerita nih kita sama nyokapnya. Gue bilang, Mama, Agung tuh ngirim aku FN loh. Gitu. Aku juga mimpin Agung meninggal, dan itu jelas banget Agung dibungkus kain kafan mah. Aku ceritain, bener loh, bener Lan, bener mah. Aku bilang sama teman-teman. Terus nyokapnya bilang, Mama ngerasain nggak sebelum Agung meninggal, Mama ngerasain apa gitu? Mama nggak punya firasat apa-apa. Mama bilang begitu. Cuman Agung kalau pagi tuh duduk terus di sofa ruang tamu, dibilang gitu. Duduk di sini. Ntar kalau mau jalan dia duduk lagi. Kayak berat gitu mau jalan ke kampus. Itu doang sih Lan, gitu kata dia, kata nyokapnya. Kalau Ulan sih ya udah, Ulan cuman mimpi sama dia bilang katanya ngirim lagu, Pasto aku pasti kembali, dan di situ gue setel lagunya. Mama coba dengerin deh. Mamanya bilang, ini Agung yang nyanyi Lan. Iya mah, ini Agung nyanyi lagunya Pasto, aku pasti kembali. Benar, suara dia benar-benar sampai sekarang pun masih terngiang-ngiang. Jujur sampai sekarang gue gak pernah mau dengerin lagu itu. Kalaupun gue lagi nonton TV, nonton YouTube, nonton apapun, kesetel ada lagu gitu, mau dimanapun gue nangis. Gue pasti marah, siapa yang nyetel itu gue marah. Gue gak mau. Itu lagu bohong gitu. Pasti kembali, tapi nyatanya dia kembali jadi mayat gitu. Mama bilang, kuat ya Lan, kamu semangat ke kampusnya gitu. Kamu harus semangat kayak Agung. Mama sayang sama kamu, Mama bisa sayangin kamu sama kayak Agung gitu. Gue langsung kayak gimana ya, gue gak pernah ngerasain kayak gini gitu dari orang tua, pacar atau apa ya. Jadi kayak, ya nanti Ulan kuliah semangat mah. Semangat, harus semangat sampai lulus ya Lan gitu. Kalau butuh apa-apa, kalau tersendak masalah biaya, Ulan bilang. Nyokapnya bilang kayak gitu ke gue. Sampai seperti itu orang tuanya? Sampai seperti itu. Cuman guanya gak kuat. Terus Ulan nanti tinggal di sini aja. Nyokapnya bilang begitu. Jadi anak mama, dia bilang gitu. Gantiin Agung, dia bilang gitu kan. Sampai Ulan lulus kuliah, dia bilang gitu. Mah, kalau itu kayaknya Ulan gak bisa. Tapi Ulan bakal sering-sering main. Ulan jangan lupain mama ya, gitu. Ulan gak bakal lupain mah. Agung pun Ulan gak bakal lupain. Ulan mohon izin. Kalau nanti Ulan buka lembaran baru, Mama tetap sayang kan sama Ulan. Bapak tetap sayang kan sama Ulan. Itu jujur orang tuanya sayang banget, baik banget. Dia dari keluarga baik-baik, dia 3 bersaudara, dan dia tengah-tengah. Dia lelaki satu-satunya. Adiknya itu perempuan, kakaknya itu perempuan, sudah menikah, tapi belum punya anak. Kakaknya juga gagal kuliahnya, karena menikah. Dan lagi-lagi si Agung ini gagal kuliahnya, karena kejadian ini gitu.
Tapi mau gimana lagi, ini takdir, ya kan? Gue coba nguatin nyokapnya, walaupun gue juga sebenarnya nggak kuat. Di situ kita lanjut lagi, gue ngobrol, ayo mah kita ngobrol lagi di depan. Soalnya kan banyak yang datang gitu dari kampus, seniornya pun hari pertama itu masih datang banyak banget. Permintaan maaf itu pasti ya, itu pasti. Seniornya bilang, saya minta maaf Bu, saya nggak bisa ngejaga. Ya udah, nggak perlu diceritain lagi, kata nyokapnya. Apapun itu, Mama terima. Ini juga udah ajalnya Agung, umurnya udah sampai sini aja, katanya gitu. Kamu nggak perlu lagi lah ngelakuin visum, ya. Kalau emang yang satu mau divisum nggak apa-apa, cuman karena kayaknya kasihan gitu. Kalau harus sampai divisum ini mayat, Mama ikhlas. Yang penting nanti kamu kalau ada saat pelatihan lagi, kamu harus hati-hati, jangan sampai makan korban lagi. Itu sih pesan orang tuanya. Hari pertama gue udah selesai tahlil, gue pamitan sekitar jam 9. Mah, aku pulang ya. Kamu gak mau tidur sini? Mamanya bilang, gak lama, aku tidur di rumah aja. Mama tenangin, besok kesini lagi ya. Itu gue dipelukin, gue diciumin. Mama kuat ya, kamu yang harus lebih kuat. Gitu. Mama udah tua, ya kan? Kamu harus melangkah maju ke depan, dia bilang gitu. Iya Ma, gue pulang ke rumah, gue masih mikirin, gue coba tidur ya kan. Di situ gue tidur nggak sendirian. Gue tidur sama nyokap gue, bokap gue, adik-adik gue. Gue 3 bersaudara. Satu kamar tuh? Satu kamar. Gue bilang nggak berani tidur sendiri. Emang udah nggak enak gitu. Gue tidur sendiri nggak mau. Gue penakut. Gue tidur di pojok deket tembok. Mah, ulang pojok. Gue bilang gitu. Sampingnya nyokap gue, sampingnya bokap gue, adik-adik gue baru. Gue tidur, itu udah pules, jam 12 ke atas. Gue tidur pakai bantal guling. Gue pelukin ya kan bantal guling. Itu ada suara. Aku kangen kamu. Aku kangen kamu. Itu suara bener-bener jelas. Jelas banget. Posisi gue masih megang guling. Gue tutupan bantal guling. Aku kangen kamu. Buka muka kamu. Aku mau lihat muka kamu. Dia bilang gitu. Gue masih baca-baca. Gue baca bismillah. Ayo dong, aku mau lihat muka kamu. Dia bilang gitu. Aku kangen kamu. Gue baca bismillah, gue ngintip. Gue pakai bantal guling kan bulat ya. Gue ngintip setengah. Itu gue nggak ngeliat apa-apa. Dia bilang apa lagi? Aku mau lihat muka kamu semua. Aku mau lihat muka kamu semua. Suara makin kencang. Aku mau lihat muka kamu semua. Itu kaki gue bener-bener badan kayak gue udah teriak kok. Gak ada yang nolongin gue gitu. Di situ gue kayak nggak ngeliat almarhum. Kalau kemarin-kemarin kan kayak oh itu almarhum nih, masih ngeliatin gue. Kalau ini enggak. Jadi kayak bisikannya itu makin kencang. Aku kangen kamu. Ayo aku mau lihat muka kamu semua. Gue baca bismillah lagi. Gue sambil istighfar. Gue buka semuanya. Dan lo mau tau apa? Bener, mukanya almarhum ada. Gue tidur terlentang. Dia mukanya itu hidung ketemu hidung. Mukanya bener muka almarhum. Bersih banget, bersih. Tapi ada kuncup pocongnya. Gue merinding. Itu ada kuncup pocongnya. Itu jelas banget hidung ketemu hidung. Senyum. Bersih muka. Tapi ada pocongnya. Itu gue tutupin lagi pakai bantal. Gue langsung teriak astagfirullahaladzim. Gue langsung yang teriak sekencang-kencangnya. Kok gak ada yang denger. Gue minta tolong sama nyokap bokap gue. Kok gak ada yang denger. Gue minta tolong. Itu kejadian berlangsung sampai subuh. Itu suara masih terus-terusan. Aku kangen kamu gitu. Tapi itu pocong udah hilang. Karena gue langsung tutup bantal, ngerti nggak? Gue langsung ketakutan. Gue langsung madep ke tembok, gue ketakutan gitu. Gue astagfirullahaladzim, ya Allah itu apa, ya Allah. Gue langsung kayak gitu. Kok nyokap gue gak ada yang bangun, gue udah teriak loh. Gitu.
Besok paginya sampai subuh nih, subuh hilang, pagi gue ketemu teman-teman lagi. Gue ketemu teman-teman, gue bilang, gue ceritain, semalam gue direp-rep. Lu tahu kan rep-rep? Yang percaya ya percaya, yang tahu rep-rep ya tahu ya kan. Rep-rep kayak gimana? Jadi tuh lu tidur pules, lu kayak merasakan mimpi, tapi sebenarnya tuh lu nggak mimpi, apa sih? Kayak nyata. Lu udah minta tolong sekencang-kencangnya tapi nggak ada orang di samping lu yang nolongin. Nggak, mereka tuh nggak bakal denger gitu loh. Lu direp-rep apa? Almarhum datang. Nggak ada satu jengkal kali, hidung ketemu hidung. Itu muka almarhum pakai pocong. Serius lah, serius, gue nggak bohong. Gue bilang gitu. Ini beneran, gue diganggu. Ya udahlah, ntar kita tahlilan. Datang pastilah. Baru 2 hari gitu. Udah berlangsung malam nih jam 5 gue udah nyampe rumah almarhum. Buat tahlilan lagi yang kedua. Gue tahlilan yang kedua, gue cerita sama teman-teman gue sama mamanya almarhum. Gue bilang, mah aku direp-rep. Oh, lu ngomong ke orang tuanya? Ngomong. Kamu baca doa nggak Lan sebelum tidur? Aku baca doa lah mah. Aku malah doain Agung dulu. Gue bilang gitu kan. Nggak mungkin lah aku tidur nggak baca doa mah gitu. Kamu tidur sendiri? Nggak, aku malah sama mama sama papa gitu. Kamu tidur rame-rame? Iya mah, aku tidur rame-rame gitu. Itu cerita ke mamanya doang. Ya udah Lan, doain aja ya, digituin. Itu bukan almarhum kali. Mah tapi itu ada kuncupnya juga sih. Aku juga nggak ngerti mah, tapi mukanya muka Agung gitu. Ya udah Lan, kamu kirim doa aja lagi ya, biar dia tenang gitu. Itu lanjut, gue selesai yasinan, senior-senior masih berdatangan ya kan buat yasinan ikut, masih ngobrol-ngobrol tentang gimana sih di Gunung Salak kemarin gitu. Ya ceritanya masih sama lagi, seniornya masih bilang hipo, ya udahlah mau gimana kita, ya kan? Tapi udah minta maaf seniornya? Udah, sudah minta maaf. Di situ gue nggak ikut ngobrol sama si senior karena gue pikir lo ceritain itu menurut gue nggak penting. Gue janggal, gue masih janggal jujur. Kenapa bisa terjadi gitu? Kenapa bisa terjadi? Lo menyayangkan berarti? Iya, lo pelatihan pertama lo berhasil. Sebelum-sebelumnya lo pernah di Gunung Salak. Setiap pelatihan untuk mendapatkan Slayer katanya selalu pakai Gunung Salak. Kenapa tahun ini lo pakai Gunung Salak, lo gagal? Lo sampai hilang 2 nyawa kayak gini, ya kan? Oke, jadi dia nggak perlu lagi cerita ke gue. Lo cukup jelasin hal ini ke orang tua korban. Dia kan jadi kayak minta penjelasan lah, dia ngasih tahu gini loh ceritanya. Menurut lo juga udah nggak berubah? Udah nggak berubah, sama aja ya kan. Lo cerita itu lagi, hipo lagi gitu. Terus yang penting lo minta maaf sama orang tuanya udah ikhlas, ya udah. Lo nggak perlu lagi, orang tuanya juga di situ bilang, ya udahlah nggak usah diceritain lagi. Mama juga udah ikhlas, ya udah. Jam 9 gue balik lagi, pulang ke rumah. Mah, izin ya, gak mau nginep, selalu ditawarin kayak gitu. Gak mau tidur sini? Enggak, aku pulang aja gitu. Ya udah, gue pulang. Gue tadi gak mau tidur, jujur. Aduh, kayaknya gue gak mau tidur deh. Gue takut banget, gue takutnya direp-repin lagi. Kayak malam pertama gitu. Hari kedua gue tidur, sama, jam 12 lewat. Rep-repan lagi gue. Cuman bedanya ini dia bilang, ayo ikut aku. Hari pertama dia bilang, aku kangen kamu. Hari kedua dia bilang, ayo ikut aku. Itu jelas banget. Ayo ikut kamu tinggal sebut 2 kalimat syahadat. Lo bayangin. Gimana rasanya gue teriak, astagfirullahaladzim, ya Allah mama, ya Allah mama, ya Allah mama. Gue teriak. Astagfirullahaladzim. Sampai gue istighfarnya kenceng banget. Itu sosoknya muncul lagi yang kedua? Itu hanya suara. Nggak ada sosok apapun. Hari pertama gue didatengin kuncup, hari kedua hanya suara. Cuman suara. Dia bilang itu, ayo ucap ayo kalimat ikut syahadat. aku, kamu tinggal ucap 2 kalimat syahadat. Pas gue mau ngomong asyhadu Allah, gue langsung astagfirullahaladzim. Gue langsung kayak gitu. Beda tipis dong, ya kan? Asyhadu Allah,
Ternyata gue ingat lagi, astagfirullahaladzim. Dan lo mau tau, di situ dia marah. Dia nyekek gue. Nyekek yang bener-bener orang nyekek. Gue di situ bener-bener di situ gue nggak bisa napas, dan di situ gue minta tolong sama nyokap bokap gue, nggak ada yang bantuin. Gue dicekek loh, kenceng sekenceng-kencengnya. Gue nggak bisa napas di situ. Tapi lu nggak lihat ada sosok yang nyekek? Nggak ada sama sekali. Kalau hari pertama kan wujud ya, bener-bener muka almarhum gitu ya. Kalau ini nggak ada. Jadi tangan pun yang nyekek pun gue nggak lihat siapa. Tapi gue merasakan itu, gue batuk-batuk, kok nyokap gue nggak bangun. Itu kejadian sama sampai subuh gue bangun. Di part terakhir. Kamu malam ini, malam ketiga, kamu tidur di sini. Di sini, di rumah almarhum, iya. Kamu tidur di kamarnya almarhum. Dia bilang begitu dong. Saya sendiri. Iya, kamu sendiri, dia bilang gitu. Langsung dong, Pak, saya yang tidur sama orang tua, adik-adik, itu aja saya direp-rep, gimana saya sendiri? Ini benar. Lalu kamu tidur sendiri, kamu pegang peluk fotonya almarhum. Jadi lu pengen naik gunung, pengen ngerasain gitu? Iya, pengen ngerasain rasanya hipo itu seperti apa. Rasanya. Jadi tujuan lu ke gunung lu pengen hipo? Iya, gue pengen ngerasain. Gue kan juga nggak kuat dingin ya. Gue jujur nggak kuat dingin. Gue pengen tahu emang gunung dingin sedingin apa sih? Terus treknya kayak gimana sih? Serem nggak sih kayak gitu?